Shalom Bapak Ibu, renungan hari ini berjudul Tempat Perlindungan yang Kekal. Yang terambil dari ayat Alkitab, Mazmur 46 ayat 2-4 terjemahan baru. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ributnya dan berbuihnya airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sebagai pengantar, dunia kita tidak stabil. Berita-berita tentang krisis, bencana alam, ketidakpastian politik, atau pergolakan dalam hubungan personal dapat dengan cepat membuat kita merasa seperti berada di tengah badai yang mengamuk. Rasa takut dan kecemasan menggerogoti ketenangan kita. Dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata motivasi sementara. Kita membutuhkan sebuah kebenaran yang kokoh untuk berpijak, sebuah tempat untuk berlindung yang tidak akan ikut goyah. Penjelasan ayat Mazmur 46 dikenal sebagai nyanyian kepercayaan yang luar biasa. Pemazmur menggambarkan 3 tingkat kekacauan yang semakin meningkat. 1. Bumi berubah, fondasi kehidupan sehari-hari bergeser. 2. Gunung-gunung goncang di dalam laut, simbol stabilitas yang paling kokoh pun menjadi goyah. 3. Laut ribut dan berbuih. Gunung-gunung goyang, kekacauan total dan ancaman yang menghancurkan. Namun, di tengah gambaran kehancuran universal ini, pemazmur memulai dengan deklarasi yang teguh. Allah itu bagi kita. Ini adalah pernyataan hubungan dan kesetiaan. Allah bukanlah sebuah konsep filosofis yang jauh. Dia adalah bagi kita, di pihak kita, untuk kita. Dia digambarkan dalam 3 peran yang kita butuhkan. 1. Tempat perlindungan yang diambil dari kata Misgab, sebuah benteng di dataran tinggi, tempat yang tidak dapat dijangkau musuh. 2. Kekuatan dari kata Oz, sumber daya dan tenaga yang tidak habis-habisnya untuk menghadapi tantangan. 3. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bantuannya bukan teori, itu telah terbukti nyata dan mudah ditemukan, sangat terbukti saat kita dalam kesulitan. Karena identitas Allah inilah, maka muncul respons iman. Sebab itu, kita tidak akan takut. Ketakutan kita dilawan bukan dengan keberanian pribadi, tetapi dengan pengetahuan akan siapa Allah kita. Ketakutan berkata, lihat badainya. Iman berkata, lihat pelindungnya. Ilustrasi, bayangkan 2 orang berada di tengah topan dahsyat. Orang pertama berlari dari satu pohon ke pohon lain, dari satu bangunan ke bangunan lain, mencari tempat berlindung. Setiap tempat yang dia datangi ternyata rapuh dan mulai roboh. Kecemasannya meningkat seiring dengan meningkatnya angin. Orang kedua telah memasuki sebuah bunker bawah tanah yang dirancang khusus untuk menahan badai paling kuat. Sekalipun dindingnya dari beton tebal, persediaan makanan dan air cukup dari dalam, dia masih bisa mendengar gemuruh angin dan hujan. Tetapi dia tahu bahwa dia aman. Ketenangannya bukan karena badai telah berhenti, tetapi karena dia berada di dalam tempat perlindungan yang tidak dapat ditembus badai. Allah adalah bunker kekal kita. Ketika kita berada di dalam Dia, kita menemukan keamanan sejati. Kegoncangan di luar tidak menentukan kedamaian di dalam, karena sumber kedamaian kita, Allah sendiri, tidak tergoyahkan. Penerapan hidup. 1. Mengakui kegoncangan, tetapi memandang pada kekokohannya. Jangan menyangkal bahwa gunung-gunung dalam hidupmu sedang goyang. Akui itu, tetapi segera alihkan pandanganmu dari besarnya badai kepada besarnya Allahmu. Ucapkan kebenaran. Allah adalah tempat perlindunganku. 2. Masuklah ke dalam perlindungannya dengan sengaja. Perlindungan hanya berguna jika kita masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam perlindungan Allah berarti datang kepadanya dalam doa, merenungkan firman-Nya, dan berdiam di dalam hadirat-Nya di tengah kesibukan. Itu adalah tindakan iman yang disengaja. 3. Hiduplah dari kekuatannya, bukan kekuatanmu sendiri. Ketika kita lelah, kita cenderung takut. Akui kelemahanmu dan berdoa, Tuhan, jadilah kekuatanku saat aku tidak berdaya. Topanglah aku dengan kuasa-Mu. Mari berdoa, Allah, Bapa dan pelindungku, aku datang kepadamu dengan segala kegelisahan hatiku. Dunia di sekitarku seringkali terasa goncang dan mengancam.
Terima kasih karena Engkau mengingatkanku bahwa Engkau adalah benteng dan kekuatanku. Saat ini, aku memilih untuk masuk ke dalam perlindungan-Mu. Lindungilah pikiranku dari kecemasan, jiwaku dari ketakutan, dan hidupku dari segala bahaya yang nyata. Isi aku dengan keberanian-Mu yang kudus. Tolong aku untuk tidak lagi dipimpin oleh rasa takut, tetapi oleh keyakinan yang teguh bahwa Engkau, Allah yang Maha Kuasa, ada di pihakku. Di dalam nama Yesus, batu karang yang kekal. Amin. Sebagai penutup, badai boleh datang dan pergi. Gunung-gunung simbolis dalam hidupmu boleh berguncang. Tetapi, ingatlah kebenaran yang lebih besar. Allah, tempat perlindunganmu, tidak pernah berubah. Anda tidak ditakdirkan untuk hidup dalam ketakutan. Anda dipanggil untuk berdiam dalam keamanannya. Hari ini, ambillah langkah iman untuk berhenti lari dari satu pohon rapuh ke pohon lainnya. Masuklah, tinggallah, dan beristirahatlah di dalam Dia. Sang tempat perlindungan yang kekal, di dalam Dia, jiwa Anda menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.